silakan. Nah, Iya, kita bertelur. ayo. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, terima kasih atas berkat serta pimpinan Tuhan. Kami belum menyediakan waktu untuk siang ini mempelajari firman-Mu. Dan biarlah kiranya Tuhan akan pimpin saudara Happy di dalam memberikan pembelajaran bagi kami, agar kami boleh semakin memperdalam akan firman Tuhan. Dan biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja, di depan kami masing-masing. Mohon diberkati bagi saudara-saudara kami yang belum sempat hadir saat ini. Tuhan yang akan pimpin mereka untuk segera berkumpul. Jika tidak berhalangan untuk hadir saat ini, biarlah Tuhan yang akan melawat mereka. Tuhan tahu apa yang menjadi kesulitan di dalam kehidupan mereka. Mohon diberkati acara ini dari awal hingga akhir. Mohon diampuni kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Oke, kita mulai aja ya. Ya, Kita mulai dari awal dulu ya. Oke, udah muncul. udah. Nah, sekarang kita akan review sebentar ya. Jadi Jumat lalu kita sudah mempelajari tentang kebangkitan di akhir zaman ya. Dan bagaimana proses kebangkitan itu sebenarnya hampir sama dengan proses penciptaan manusia pertama kali. Di mana manusia itu harus terbentuk dulu ya. Terbentuk dulu menjadi tubuh, terus nafas dihembuskan kepada manusia itu yang masih dalam bentuk tubuh biasa ya. Nah, setelah diberikan nafas, baru manusia itu hidup. Nah, sama seperti proses kebangkitan ya. Jadi semua tulang-tulang itu berkumpul, mencari pasangan masing-masing ya. Walaupun udah hancur-hancur, tulangnya masih tetap dia akan mencari pasangannya. Itu ajaibnya Tuhan ya. Dia mencari pasangan, lalu setelah dia berkumpul, mulai muncul daging-dagingnya, terus urat-uratnya. Setelah semua bertumbuh di bagian tulang-tulang itu, baru dia kulit itu menutupi tulang-tulang itu, daging-daging itu. Jadilah dia manusia tapi belum hidup. Nah, tunggu nafas itu yang diberikan Tuhan itu masuk ke dalam manusia itu, baru dia menjadi jiwa yang hidup, manusia yang hidup. Nah, sekarang kita lanjut ke kebangkitan atau beberapa jenis kebangkitan ya yang akan terjadi bagi umat Allah. Orang Aten taunya kebangkitan tuh hanya ada dua, yaitu kebangkitan pertama dan juga kebangkitan kedua. Kebangkitan pertama itu khusus orang benar ya, hanya orang benar ini, khusus orang benar. Tunggu ya, nggak bisa dilihat nih. Jadi dia khusus orang benar ya. Ini yang orang Advent tahu, kebangkitan pertama. Terus kebangkitan kedua, dia khusus orang jahat. Jadi tidak ada satupun orang benar di dalam kebangkitan kedua. Begitu juga di kebangkitan pertama tidak ada orang jahat satupun. Ini yang dipercayai orang Advent, pendeta-pendeta Advent. Ah, tapi kalau diajukan pertanyaan ini, mereka akan bingung. Kenapa di Wahyu pasal 1 ayat 7, lihatlah ia datang dengan awan-awan
dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Kenapa pada waktu Yesus datang, di mana orang-orang benar yang akan dibangkitkan, tetapi kenapa ada yang menikam Yesus melihat Yesus waktu itu? Padahal mereka adalah orang jahat. Seharusnya sesuai kepercayaan orang Advent, mereka ini harus bangkit di kebangkitan sesudah 1000 tahun. Ini kebangkitan kedua. Tapi kenapa mereka melihat Yesus waktu dia datang? Sebelum kebangkitan itu. Nah, mereka akan bingung di sini. Nanti banyak alasan-alasan yang keluar yang menunjukkan bahwa mereka tidak terima kalau mereka itu salah. Nah, ternyata ada satu kebangkitan yang ada di Daniel 12 ayat 2 dan 3. Di mana kebangkitan itu bercampur. Ada orang baik atau orang yang akan hidup menerima hidup yang kekal, dan juga ada orang yang akan mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Sebelumnya ini taskbar yang di atas ini kelihatan nggak kalian? Yang goyang-goyang ini? Enggak, Bang. Enggak ya? Oh, cuma saya yang lihat berarti ya. Kira ngeliat juga. Oke. Nah, di Daniel 12 ayat 2 ini, kita pelajari sebelumnya, siapa aja yang bangkit? Coba, siapa yang masih ingat? Daniel 12 ayat 2 dan 3, siapa aja yang bangkit? Orang Advent yang benar sama Oke. orang-orang yang menganiaya Yesus. Ya, dan yang menganiaya Yesus. Dan juga ada lagi, mereka yang menjadi musuh kebenaran pada waktu itu. Ya kan, pada waktu zaman Yesus dan rasul-rasul ya. Kalau orang Advent yang jahat bangkit di sini bukan? Tidak, Kenapa Bangkitan kedua. tidak? Kan ini bercampur. karena mereka sudah divonis. Mereka tetap bangkit di sini. Ada di buku Amalan Sekarang, jilid 2. Orang-orang Advent juga akan bangkit di sini. Kecuali mereka yang kena pembantaian Yeskiel 9. Tapi kalau kayak Ellen White, bangkit nggak di sini? Atau misalnya Bangkit. orang jahat waktu dulu, ya siapa orang jahat waktu dulu? Eh, siapa tuh yang punya teori pantheism? Dr. Kellogg. Dr. Kellogg bangkit di sini atau bukan? Di sini lah. Di sini. Dr. Kellogg itu Uriah udah Smith. ini ya. Uriah Smith, nah salah satunya anggaplah ya. Bangkit di sini. Karena walaupun mereka orang jahat, karena kebangkitan ini campuran, jadi mereka bangkit juga di sini. Mereka akan menyaksikan kegenapan nubuatan kerajaan berdiri. Itu. Nah, mungkin kita akan telusuri lebih dalam lagi kebenaran siapa-siapa yang bangkit ini. Karena kan di sini kan kayak masih samar-samar ya, apalagi di sudah ini, nih mau. Nah, ini kan yang mati di dalam pekabaran tiga malaikat, malaikat ketiga, dan mereka mengolok-olok Yesus, yang musuh kebenaran ini. Nah, kita akan melihat lebih dalam lagi, apakah pernyataan Nyonya White ini didukung oleh pernyataan yang lain, Nyonya White yang lain. Takutnya kan, oh ini cuma salah pengertian atau apa ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, coba kita baca. Coba Realvan lah baca, tolong baca. Tugasku tidak akan berhenti dengan hidup ini. Untuk sementara kita boleh beristirahat di dalam kubur, tetapi apabila panggilan datang, maka kita kelak di dalam kerajaan Allah akan menyandang tugas kita sekali lagi. Testimonies for the Church, volume 7, halaman 17. Nah, jadi tugas Ellen White dan kawan-kawan di zaman dahulu, itu akan disandang lagi pada waktu kerajaan itu berdiri.
Nah, tugas apa itu mereka lakukan itu? Di zaman dulu tugas apa relevan? Yang dilakukan Ellen White Menginjil, dan CS? Penginjilan, menginjil. ya, menarik orang ke dalam kebenaran, menarik jiwa. Nah, berarti mereka akan bangkit untuk menarik jiwa lagi. Sesuai pernyataan Ellen White ini. Kalau mereka bangkit untuk menarik jiwa, bagaimana bisa bangkit di sini? Ya kan? Bagaimana bisa dia bangkit di sini? Apakah masih ada penginjilan waktu Yesus datang kedua kali? Sudah tutup pintu kasihan ya. Jadi tidak ada penginjilan lagi pada waktu Yesus datang kedua kali. Berarti peristiwa yang Ellen White janjikan ini akan menyandang tugas sekali lagi di dalam kerajaan Allah. Itu harus terjadi sebelum pintu kasihan ditutup. Sebelum ini, sebelum tidur malapetaka. Kenapa dia harus menyandang tugas sekali lagi? Apakah itu ada dasarnya? Ada, tadi kita sudah belajar. Di sini coba kita perhatikan lagi. Banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Terus. Nah, di ayat 3, dan mereka yang bijaksana. Siapa yang bijaksana ini? Ini 100 lanjutannya. Siapa yang bijaksana sesuai ayat ini ya? 144.000. Sesuai ayat ini. Ayat ini. Ini kan nyambung ayatnya. Dia nggak bahasa semua tribu. Orang-orang benar. Orang-orang benar yang bangkit dari ini 12 ayat 2. Jadi dan mereka yang bijaksana, berarti mereka yang akan mendapatkan hidup yang kekal, ya kan? Akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Mereka yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Jadi mereka akan menuntun orang itu dalam kebenaran nanti. Sama seperti pernyataan Ellen White, menyandang tugas sekali lagi. Jadi apakah mereka akan menginjil lagi? Akan. Luar biasa ya. Mereka punya tugas untuk menginjil juga. Jadi Tanya, tugas Bro. mereka nggak akan berakhir ini. Oke. Silakan. Ah, mereka kan dibangkitkan untuk menginjil lagi ya. Iya. Menginjil itu kan orang yang ditarik untuk masuk ke kerajaan itu kan belum semuanya mengerti semua isi Alkitab ya, pasti ya, tapi mereka memang sudah bertobat gitu. Apakah orang-orang yang dibangkitkan itu menginjil di dalam kerajaan ataukah ikut menginjil di luar kerajaan dengan 144.000 itu? Oh, gitu ya. Apakah mereka ikut keluar dari Ya, Palestina, atau ya, mereka hanya di dalam kerajaan itu akan menginjil? ya, Gitu kan ya. iya. Nah, mungkin jadi pertanyaan balik supaya paham, bukan debat ya. Maksudnya pertanyaan balik supaya paham. Mm-mm. Apakah mereka yang masuk di dalam kerajaan itu sudah tahu kebenaran atau belum? Sudah. Mungkin Sudah, sudah, cuma kan sudah belum kan? belum mungkin belum mendalam banget gitu kan ya. Tapi mereka sudah mengimani gitu. Jadi mungkin masih harus diberi pelajaran lagi di dalam atau mungkin dikatakan bahwa orang yang sudah diperbarui rohnya, hati batunya sudah diambil, diganti hati daging, sudah berpengetahuan, jadi tidak perlu lagi pengetahuan akan Tuhan, tapi karena sudah otomatis di dalam diri mereka itu sudah ada pengetahuan takut akan Tuhan ya. Apa begitu? Ya, kalau namanya takut akan Tuhan itu udah bawaan karena mereka Ya. sampai akhir hayat di dalam kebenaran, ya Mm-mm. kan? Tapi pengetahuan itu harus dipelajari. Iya Makanya betul. supaya menjadi bijaksana mereka harus belajar juga minyak tambahan itu, ya kan? Iya, Nah, karena mereka belum ada minyak tambahan, benar kan? iya, iya. Nah, mereka harus belajar lagi. Tapi masalah menginjil, apakah mereka menginjil di dalam? Untuk apa menginjil di dalam? Sedangkan mereka yang babak kedua masuk itu sudah tahu kebenaran, Mm-mm. ya kan?
mereka pasti menginjil keluar dong. Ngapain di dalam dia menginjil? Oh, gitu ya, ya, ya. Ya kan? Masuk Oke, akal oke. ya? Gitu. Jadi maksudnya babak kedua ini masuk ke dalam kerajaan menjelang penutupan pintu kasihan. Perlukah mereka diinjili lagi? Nggak perlu, Nggak perlu berarti. ya kan? Karena mereka sudah mendengar apa yang dikabarkan 194.000. Belajar dari A sampai Z. Kebenaran itu. Itu maksudnya. Jadi Berarti mereka nganu ya, belajarnya itu kilat ya. iya cepat karena kan nggak Nah, nggak apa eh, mereka bangkitkan dengan kesempurnaan kesehatan. Jadi belajar oh, tuh gampang. Nggak kayak kita kan. butuh Belajar, bertahun-tahun aduh, masih bodoh. belajar masih kayak banyak mikir duit ini. Mau kerja ini, mau kerja itu. Kalau mereka udah fokus, jadi aman, ya. Oke, Jadi makasih. mereka tuh menginjil tuh di luar, bukan di dalam. Di dalam nggak perlu diinjili, ya kan? Oke, eh, kita lanjut dulu ya, sampai habis ya. Supaya kita tahu tepatnya bagaimana, supaya kita paham satu statement ini atau pernyataan ini, Ellen White, ini ada dasarnya, ya kan? Kenapa dibilang dia akan menyandang tugas sekali lagi? Nah, itu karena dasarnya di Daniel 12 ayat 2 dan 3. Bukan dasar dari ini. Karena kalau dia bangkit di sini, dia nggak akan menginjil lagi. Ya kan? Oke, kita lanjut ya. Paham ya? Nanti pertanyaan lagi boleh. Nah, kenapa orang menikah Yesus bangkit? Coba baca. Lah boleh baca. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus. Katanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Nah, Tuhan sudah menjanjikan. Mereka akan apa kada? Akan melihat siapa? Anak manusia. Anak manusia. Nah, kalau mereka akan melihat anak manusia, sedangkan mereka orang jahat yang akan mati, apakah, tunggu, tunggu. Apakah mereka bangkit di sini? Tidak. Tidak mungkin, ya kan? Karena anak manusia sudah di bumi waktu itu, udah turun, ya kan? Udah dunia baru. Nah, di mana dong kebangkitan mereka? Ya, sesuai dengan ayat ini. Mereka yang telah menikam dia melihat ya Yesus. Berarti dengan kata lain, mereka harus bangkit sebelum ini dong, sebelum Yesus datang. Supaya pada waktu dia datang, mereka yang telah menikam dia itu memandang dia. Nah, jadi bangkit di mana mereka kalau gitu? Ya, di Israel. istimewa. Bangkitan istimewa di sini ya. Nanti ada penempatan. Jadi mereka ini harus bangkit di kebangkitan istimewa. Makanya di sini dibilang Ellen White juga mereka yang telah menusuk dia. Mereka mengolok-olok dan menertawakan kesengsaraan kematian Kristus. Nah, mereka ini akan bangkit di Daniel 12 ayat 2. Berarti Adventis plus mereka yang menjadi musuh kebenaran pada waktu Yesus. Yang menikam Yesus, mengolok-olok dan menertawakan dan lain sebagainya. Makanya Yesus sudah bilang, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Kamanya, jadi mereka akan
menyesal dan sia-sia menyesal terakhir ya. Ternyata apa yang mereka serukan, salibkan dia, ternyata dialah Mesias yang dijanjikan. Itu, itu makanya ini berhubungan dengan Wahyu 1 ayat 7. Nah, kita lanjut. Sebelum lanjut, ada pertanyaan. Kapan terjadinya nanti ya lanjutannya. Mungkin Sebelum pertanyaannya gini, Bang. gimana? Yang menikam ini kan nanti dia pada saat tujuh bela, dia berarti bisa juga melewatin itu ya. Iya, kalau dia bangkit sebelum 17. Kalau ya, kita belum bicara sampai situ ya. Belum sampai di Karena kapannya. kebangkitan istimewa itu kan sebelum tujuh bela. Nah, iya nanti masuk di situ. Oh nanti, Nanti, oke. ya, kapannya nanti ada lanjutannya. Itu mereka akan lewati kalau dia bangkit sebelum 17. Jadi dengan kata lain mereka akan menerima tuh sengsaraan yang luar biasa. Udah sengsara, nggak bisa mati. Widih, Sampai Yesus datang. Mereka harus melihat Yesus itu. immortal beberapa saat. Bukan immortal sih, dilindungi. Tapi sengsara. Jadi maksudnya gini, kayak mau minum aus. Karena air menjadi darah. Panas. Oh, berlindung di mana? Tapi nggak mati-mati dia. Karena kan matahari itu panas sampai membakar manusia kan. Nah, kebetulan karena dia akan melihat Yesus nanti datang di awan-awan, berarti pada waktu matahari dipanaskan itu, dia itu dilindungi, tapi dia merasa panas. Siksa oka hidupnya selama 15 bulan. Karena 17 itu lamanya 15 bulan. 1 tahun lebih ya. 1 tahun 3 bulan ya. Itu, itu jawabannya ya. Kalau kapannya kita akan maju ke depan. Ada lagi? Siapa aja yang hadir? Oh ya. Loisa ada pertanyaan nggak Loisa? Apa? Sekali-sekali bicara Lois. Belum. Belum ya. Jangan sungkan ya. Ini kita ya maksudnya kita sama-sama belajar. Nggak ada yang orang hebat di sini. Kita sama-sama belajar. Kita juga belajar di pertanyaan ya. Bukan belajar tiba-tiba orang bertanya langsung udah tahu dari sebelumnya. Enggak. Kadang saya tahunya di pertanyaan. Makanya saya ingin mendalami sama-sama dengan kalian. Oke, kita lanjut ya. Tuh, Heng. Oke. Tolong baca. Oh ini salah nih ayat 1 sampai 3 ya. Oh ya. Nggak bisa ya. Nanti deh. Ini Daniel 12 ayat 1 sampai 3 ya. Oke, coba baca. Ayat satunya aja. Karena ayat 2 dan 3 kita sudah baca ya. Coba tolong baca. Maka pada masa itu akan bangkit berdiri Mikael penghulu besar itu, yang akan membela segala bani bangsamu, maka akan terjadi suatu masa kesusahan, yang sedemikian itu belum pernah terjadi semenjak berdirinya sesuatu bangsa sampai kepada masa itu. Maka pada masa itu segala bangsamu kelak akan diluputkan, yaitu setiap orang yang didapati tertulis namanya di dalam buku. Dan banyak dari Nah, antara udah, itu aja. Kalau ini kan sudah kita baca ya. Supaya hemat waktu ya. Oh. Oke. Jadi di ayat 1 dikatakan akan ada kesusahan besar. Akan ada suatu masa kesusahan yang belum terjadi. Dan di ayat 2 dikatakan ada kebangkitan. Nah, berarti kebangkitan ini terjadi pada waktu masa kesusahan itu terjadi. Benar nggak? benar. Berarti kayak paralel, ya, paralel gitu dia. Terjadi sama-sama, tapi tepatnya mana yang lebih dulu saya kurang tahu. Tapi intinya, ya dekat-dekat situlah intinya. Apakah ini didasarkan atas
kebenaran tongkat. Coba kita baca ya. Karena ada orang pengertiannya beda. Coba sini, ini Ambaran sekarang jilid 2 tentang Daniel 12 ayat 1 dan 2. Nah, ini ayat 2. Nah, di sini coba silakan ada yang baca di sini. Di sini kepada kita diceritakan bahwa di dalam masa kesukaran itu, mereka ini akan bangkit, sebagian untuk hidup selama-lamanya dan sebagian untuk mati kembali. Nah, jadi mereka bangkit di masa apa? Masa kesukaran, Kesukaran. Kesukaran yang mana? Daniel 12 Ayat 1, ya kan? ayat 1. Iya, Nah, ini. Jadi masa sekarang ini mereka akan bangkit. Bukan setelah ini. Nah, mungkin kita kembali lagi. Kita mungkin muncul pertanyaan lagi. Terus masa kesusahan Daniel 12 ayat 1 ini kapan terjadi? Supaya lebih pas lagi kan. Supaya kita tahu pas momennya itu kapan. Ini baca. Pada masa itu. pada masa itu artinya pada masa raja dari utara itu datang kepada ajalnya dan tak seorang pun menolongnya. Akan bangkit berdiri Mikael dan pada masa yang sama ini juga akan terjadi sesuatu kesusahan yang sedemikian itu belum pernah jadi sampai kepada saat itu. Ya, jadi kesusahan itu terjadi pada waktu apa? Berdiri Mikael, bangkit berdiri. Nah, terus Mikael itu berdiri untuk apa? Untuk membuat Raja utara Perselisihan. menemui Raja ajalnya. Utara menemui ajalnya. Berarti, ya, berarti Raja Utara yang menemui ajalnya, kebangkitan itu digenapi. Benar nggak? Ya, Benar ya? Ah, yang menjadi masalah di dunia Davidian, mereka bingung dengan kegenapan Daniel 12 ayat 1. Kenapa bingung? Coba mungkin ada yang bisa jelasin. Pernah bicara dengan Davidian yang punya pengertian berbeda-beda. Apa pengertian-pengertian beberapa Davidian mengenai Daniel 12 ayat 1? Coba ada yang punya pernah dapat eh, gambaran? info. Hmm? Peti nih kayaknya. Peti udah pernah ikut Zoom di, di luar Indonesia. Coba, Peti. Kapan Iya, kegenapan jadi Daniel 12 ayat 1? sebagian sih ada yang berpendapat bahwa sesudah Yeskiel sesudah terbentuknya 104.000 ya. Nah, terus Ya baru sesudah YSK ke 9 atau sebelum YSK 9? kesusahan itu datang. Nah, sebelum YSK 9 atau sesudah YSK 9? Sesudah kalau Ya, sebagian dari mereka ya. iya. Banyak yang percaya, ya. Daniel 12 ayat 1 terjadi atau masa Stefan Yakub ya istilahnya ya. Karena dibilang apa ini? Apa nih yang akan mengalami? Segala bani bangsamu, ya orang Israel. Ya, Daniel, bangsanya Daniel kan, Israel. Banyak yang bilang, ya, nggak banyak-banyak amat sih, maksudnya banyak juga sih yang bilang, ini masa kesusahan Yakub, ya, langsung to the point, masa kesusahan Yakub terjadi setelah Yesus ke-9. Oh, nggak logis dong. Kenapa? Coba. Boleh nih. Coba pendapatnya gimana? Ya, ini kan diskusi jadi sharing-sharing Iya, kan. Jadi betul. menurut pemahamanku bahwa kesusahan Yakub itu kesusahan ya. Menurut saya itu kan terjadi rangkap kan. Jadi antara orang calon 144.000 dengan calon rombongan kedua atau rombongan besar itu. Tapi yang harus lebih dulu terjadi ya calon 144.000 itu di dalam tubuh tubuh Advent kan. Oke. Nah, Terus, pemahamanku bahwa kesusahan Yakub itu harus terjadi sama ada tahun nih sabar.
ya harus terjadi di ini dulu, seperti tulisan Ellen Sidang. G. White kan, bahwa apa mereka kan akan memohon kelepasan kan, ya itu kan masa kesusahan Yakub sudah. Berarti masih ada orang jahat di dalam sidang. Iya, yang Nah, dimana aku pernah baca tulisan Ellen G. White akan seperti bunyi air air apa air itu artinya itu sudah menjelang waktu kelepasan gitu, seperti bunyi oke. air mengalir gitu loh. Coba kita uji ya, kita uji ya. Ini sekalian PT nanya-nanya tentang masa kesusahan ini ya. Jadi sekalian nih saya coba jawab di sini ya. Saya coba jawab di sini. Ah, apa itu masa kesusahan Yakub? Coba jawab dulu. Apa itu masa kesusahan Yakub? Itu contoh dari apa sih itu? Contoh saingan dari mana? Coba ada yang bisa jelasin. Dia kan mau balik ke rumahnya ya, Iya, si Palestina. Yakub. Jadi Oh. iya, jadi dia karena ada kayak si Esau kan mau mau membunuh dia nih ceritanya. Hmm. Jadi ini kayak ya ketakutan itu pasti ada lah ya, kayak antara mau mati karena kan ya biasalah kayak mau dianiaya segala macam yang belum kepikiran sama si Yakub. Kurang lebih seperti itu sih kalau dari ceritanya si Yakubnya ya. Oke, oke, oke. Ada lagi yang mau tanya? Itu udah pas. Mungkin ada yang mau keluarin isi pikirannya tentang masa kesusahan Yakub. Iya bang, Mungkin aku ini. juga Mungkin saya mau bertanya supaya lebih clear ya, supaya gampang. Karena kadang pertanyaan itu memicu kita, adrenalin kita untuk memikirkan sesuatu ya. Ah, apakah Esau jadi menganiaya Yakub? tidak Apakah Laban jadi menganiaya Yakub? tidak juga. Jadi apa yang membuat Yakub tuh kesusahan sebenarnya? Karena kesalahannya sendiri, ketakutan Ah, dengan karena pernah itu bersalah, dia. makanya itu Butuh Betul. namanya pertobatan. mau Ini ketemu orang yang disalahin itu nggak enak kan. Itulah yang menjadikan hatinya itu susah gitu. dia merasa berdosa, ya kan? Ya. Ini coba baca nih, saya jadi jelas. Nah, coba. Pengalaman Yakub sepanjang malam, pergumulan dan penderitaan itu melambangkan cobaan melalui mana umat Allah harus lalui sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Nabi Yeremia di dalam Khayal yang kudus memandang kepada masa ini, berkata, telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan dan tidak ada damai. Setiap muka berubah menjadi pucat. Hai, alangkah hebatnya hari itu. Tidak ada taranya, itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Yeremia 30 ayat 5 sampai 7. Patriarchs and Prophets 201. Jadi, yang membuat Yakub itu sebenarnya susah apa? Dosanya. Karena dia merasa dirinya penipu. Benar kan? Nah, makanya Benar, dia waktu bergumul dengan malaikat. Jadi pergumulan itu terjadi karena dia bergumul dengan malaikat. Bukan bergumul dengan Esau. Bukan bergumul dengan Laban. Makanya nggak usah mikirin, oh ini Laban siapa, ini Esau siapa. Nggak usah mikirin itu. Karena masalah Yakub ini terjadi karena pergumulan diri sendiri. Nah, ini paham dulu ya. Jadi, masa Yakub adalah pergumulan antara Yakub dengan malaikat itu. Dan malaikat itu Tuhan sendiri, ya kan? Itu namanya masa Yakub. Nah, sekarang pertanyaan lagi. Nama Yakub berubah menjadi Israel kapan? Setelah pergumulan atau sebelum pergumulan? setelah pergumulan. Nah, kenapa setelah pergumulan? Coba ceritanya gimana? Singkatnya, yang saya tahu bahwa dia telah berhasil diberkati ya sama Tuhan ya, karena kan dia dia bilang dia tidak akan mau pergi melepaskan sebelum dia diberkati. Jadi bisa dibilang dia telah mengalami pertobatan dan namanya berubah. Kalau itu dari saya sih. Nah, oke. Thank you. Itu benar. Jadi dia berubah setelah dia diberkati. Setelah dia menang. Coba baca. Benar. Siapa coba? Oleh sebab itu, jelaslah bahwa pada masa apabila Assyria menyusut, maka Tuhan akan melaksanakan suatu pekerjaan rangkap di antara umatnya. Sebagian mereka akan dibebaskan karena sebab kesetiaan mereka,
dan sebagian lagi akan dibunuh karena sebab kejahatan mereka. Orang-orang yang luput itu kemudian akan dipanggil dengan suatu nama yang lain. Traktat nomor 14, halaman 18. Jadi, nama yang lain diberikan, ya, nama yang lain diberikan setelah apa? Setelah apa nih? Setelah sebagian dibebaskan dan sebagian lagi dibunuh. Berarti setelah kegenapan nubuatan apa? Yeskiel pasal 9. Iya, berarti nama yang baru diberikan setelah Hizkia 9. Setuju? Setuju. Setuju ya Setuju. semua ya? Nah, oke, kita lanjut ya, supaya lebih clear. Nah, sekarang nama yang baru diberikan setelah masa Sang Yakub, benar nggak? Di masa lalu, Iya, setelah kesusahannya aku betul, Bang. ya kan? Benar ya? Nah, Nah, berarti dengan kata lain, nama yang baru ini diberikan setelah dia menang melawan masa Sang Yakub. Berarti dengan kata lain masa Sang Yakub itu sudah terjadi sebelum Yeskiel 9. Benar nggak? yes, betul sekali. Benar ya? Nih, coba. Nama organisasi persekutuan akan mereka tinggalkan kepada hamba-hamba Allah, artinya kepada orang-orang yang luput dari pedang Tuhan. Nama itu akibatnya akan kelak ditinggalkan. Tetapi nama itu ditinggalkan hanya sebagai suatu kutip, maka hamba-hambanya akan dipanggil dengan suatu nama yang lain yang akan diucapkan oleh mulut Tuhan sendiri. Nah, berarti masa penyakit sudah terjadi belum waktu nama dirubah? Sudah, Bang. Sudah. Berarti masalahnya Yakub terjadi sebelum ke-9 atau sesudah ke-9? Sebelum, Nah, belum. karena itu ujiannya sebenarnya. Nah, itu ujiannya. Gimana, Pet? Iya, memang udah cocok sih sebelum. Cocok kan? Kayak contoh dan contoh saingan kan? Nah, jadi Daniel 12 ayat 1 ini terjadi ya bersamaan dengan Raja Utara menemui ajalnya. Benar ya? Nah, ini coba. Coba cek nih. Sebab itu, sekalipun kita masih belum melihat jalannya dalam mana nubuatan itu akan menggenapi dirinya sendiri, namun kepada kita telah diberitahu bahwa pada masa Assyria jatuh, Tuhan akan membebaskan umatnya bukan saja dari orang-orang berdosa yang ada di tengah-tengah mereka, melainkan juga dari pemerintahan kafir. Nah, sama ya. Jadi pada waktu Raja Utara jatuh, salah. Pada masa itu, artinya pada masa Raja Utara itu datang memenuhi ajalnya, dan tak seorang pun menolongnya, akan bangkit berdiri Mikael. Dan pada masa yang sama ini juga akan terjadi suatu kesusahan yang demikian itu belum pernah terjadi sampai kepada saat itu. Ini. Nah, tetapi masa kesusahan ini 12 seperti Alvan ceritakan tadi, itu bukan hanya terjadi kepada 144.000, tapi itu berlanjut. Jadi kayak kesusahan pertama kali diterima oleh sidang, terus akan berlanjut ke dunia. Ini ada yang ya? Oh, ya. Kok Gera di-invite? Iya, beliau sudah keluar, Bang. Tadi dia itu. Oh, gitu. Iya, orang Lebanon itu. Saya jadi Wow. takut ya. Aku ngomong. Oh iya, dan 12 ayat 1 ya. Tunggu ya, saya tunjukin ya. Kalau itu terjadi bukan
bukan hanya kepada 104 ribuan. Coba baca. Bukan ini, bukan. Sorry. Nah, coba baca. Nih, Di dalam ya, ya, di dalam masa kekacauan ini, apabila segala unsur bergerak untuk mendatangkan masa kesukaran itu, yang sedemikian itu belum pernah ada dalam Daniel 12 ayat 1, Allah akan membersihkan sidangnya untuk melindungi umatnya dari kekacauan yang sedang akan menghadapinya. ada, cukup. Jadi, Daniel 12 ayat 1 terjadi kapan? Sebelum apa? Dibersihkan sidang itu, ya Yeskiel 9. Nah, berarti yang nyakut terjadi kapan? Sebelum? Yeskiel Ya, pasal sebut 9. Udah, kakmat kan? Itu karena, kenapa mereka berpandangan begitu? Karena mereka berpegang erat di dalam buku kepercayaan dasar. Sedangkan kepercayaan dasar itu bukan sesuatu peristiwa yang kronologis. Itu cuma poin-poin apa yang dipercaya oleh Davidian. Itu bukan sesuatu yang kronologis. Gitu. Tapi mereka pegang erat. Cuma saya bilang gini, buku kepercayaan dasar itu kan rangkuman, benar ya? Cuma saringan, inti dari kepercayaan Davidian, benar ya? Kalau dia inti dari kepercayaan Davidian, berarti poin-poin yang ada di situ pasti sudah dijelaskan di buku lain. Benar atau salah? Benar. Benar, Ted? Benar kan? iya Bang. Nah, berarti penjelasannya harus ditemukan di buku lain dong. Kenapa Hotep mengatakan itu? Tetapi di mana tulisan mengatakan kalau masa Yakub terjadi setelah SK9? Kecuali di Tonggak Gembala Jilid 1, di mana Hotep masih menempatkan itu di belakang 6. Pernah lihat? Pernah lihat tulisan Hotep bilang gitu? Tunggu ya. Oh, saya udah hapus di sini. Di dalam Tonggak Gembala Jilid 1, Hotep mengatakan itu jadi di belakang 6 masa Yakub. Tetapi setelah di buku-buku lain, dia merubahnya. Kalau itu terjadi sebelum ISK9. Gitu. Tunggu ada gambarnya kok. Oh ya. Anak tangga itu mana ya? Tangga informasi. Tangga informasi. Sambil mencari Bang, aku mungkin bertanya sebentar. Boleh, silakan. Kenapa bisa terjadi ketidak konsistenan terhadap hal itu ya? Tidak konsisten yang mana? Yang Maksudnya kok untuk bisa PPM. bisa berubah-berubah gitu tadi yang Abang bilang. Oh, oke. Ya. Itu pertanyaan umum ya. Jadi gini, Stefan. Hotef ini dia hanya mengungkapkan apa yang dia tahu. Dari buku Tenggat Remaja 1 dia tulis, terus waktu dapat terang yang lebih jelas, dia mulai lanjut ke Tenggat Mala Jilid 2. Sesuai kebenaran itu diungkapkan, tahap demi tahap. Berarti di Tenggat Remaja Jilid 1 bisa nggak dia masih ada pendapat yang belum pas? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Dia hanya mengungkapkan apa yang dipercaya orang Advent. Ya kan? Waktu itu. Contohnya. Hotep mengatakan batu dari Daniel 2, Daniel pasal 2 itu siapa? Di Tenggat Majelis 1. Kerajaan kan? Kedatangan Yesus. Karena Hotep belum tahu kalau ada kerajaan nanti berdiri.
Tongkat Majelis 1, dia tidak tahu akan ada kerajaan berdiri di bumi. Tongkat Majelis 2, begitu juga, dia belum tahu ada kerajaan berdiri. Makanya dibilang Gunung Sion yang dimaksud di dalam Wahyu pasal 14 itu ada di sorga. Nah, itu Bu Lina pernah tanya ya ke saya. Masih ingat Bu Lina? Itu. Iya, Jadi dia tuh tahap demi tahap kebenarannya. Pada waktu dia tulis tuh teratat nomor 2, oh itu mulai mulai unik, sedikit unik. Kenapa? Dia bilang kereta itu akan ditarik oleh kuda teji ke tanah perjanjian. Ah, mulai mikir, kok ke tanah perjanjian? Nah, situ mulai ada kayak kayak mulai tergiring ke Palestina. Nanti mulai di Teraton nomor 8, di situ mulai dia kupas habis, ternyata kerajaan itu berdiri di Palestina. Itu. Jadi makanya dia tampil tetap. Makanya kalau kita belajar tongkat, kita melihat terang yang lebih baru. Biasa gitu. Kalau misalnya bertentangan, kita lihat terang yang lebih baru. Atau mungkin terang yang lebih baru ini melengkapi yang lama, yang belum lengkap gitu contohnya. Contohnya Daniel 12 ayat 1. Oh, di di terang lama dibilang ini terjadi kepada 104.000. Ternyata di terang lebih baru dibilang ini masih berlanjut sampai babak kedua. Gitu contohnya. Nah, ini contohnya nih. Lihat ini apa nih? Kelihatan? Nih, apa tulisannya? Masa Masa kesusahan kesusahan Yakub. Yakub. Terjadi di mana? Bela ke-6. Nah, kenapa? Karena dia percaya seperti yang dipercaya oleh orang Advent dulu. Nggak salah dong dia bilang gini, karena orang Advent nggak akan mengatakan, oh dia salah. Enggak, karena kepercayaan sama. Ya kan? Begitu juga kebangkitan istimewa terjadi di belak ketujuh. Sama kepercayaannya. Ini, mana nih? Nah, kapan terjadi? Itu kepercayaan yang dulu. Tapi setelah kebenaran terungkap, makin jelas, dia rubah. Dia bilang apa? Karena mereka yang bangkit, yang orang yang bijaksana akan menarik orang-orang ke dalam kebenaran. Berarti kebangkitan istimewa ini harus terjadi di masa kasihan. Gitu loh. Karena berdasarkan Alkitab. Di dalam buku Tanya Jawab nomor 2, Alkitab mengatakan, tidak ada nabi yang mengungkapkan seluruh kebenaran dengan lengkap. Dia itu biasanya tahap demi tahap. Itu. Tapi karena khotbah nabi terakhir, ya, jadi kalau ada yang keliru, dia harus membenarkan, membetulkan, mengkoreksi. Kalau dulu pernah nggak nabi keliru? Coba, ada nggak nabi yang pernah keliru di zaman dulu? Kayaknya nggak ada deh, Bang. Yohanes Pembaptis, apa yang diberitakan? Mesias akan datang. Ada lagi, bertobatlah karena Kerajaan. kerajaan surga akan. sudah dekat. Oh, Nyonya White bilang, sebenarnya seharusnya bukan kerajaan itu yang diberitakan. Karena konsep Yahudi zaman dulu, kerajaan itu akan berdiri pada waktu itu. Jadi dia masih ke bawah konsep itu. Itu maksudnya. Dan akhirnya pada waktu Rasul-Rasul tanya, Tuhan, kapan engkau akan memulihkan kerajaan Israel? Bingung kan, karena mereka tahunya sekarang ini seharusnya pulih. Tapi Yesus bilang, masanya kamu nggak perlu tahu. Gitu. Nah, berarti ada juga nabi yang bukan keliru sih. Maksudnya pandangan umumnya dulunya gitu. Karena Tuhan belum memberitahukan apa yang sebenarnya. Contohnya lagi satu, Ellen White. Pernah nggak keliru? Karena Ya, dibilang tentang eh, 4.000. daging babi itu nggak haram.
Ada dia bilang di Testimonies for the Church jilid 1. Itu nggak haram. Tapi setelah dia mendapatkan kaya, di situ dia rubah. Itu. Karena apa? Karena namanya manusia, dia hanya mengatakan apa yang dia tahu. Ya kan? Dan dia nggak salah. Dia nggak bisa dipersalahkan. Karena dia belum tahu. Tapi setelah diketahui, dia akan merubah pemikiran itu. Sama kayak Hotef, dia merubah ini istimewa dengan ini. Dia rubah. Sama kayak batu. Itu kedatangan Yesus, dia rubah di dalam Kereta 68 dibilang batu itu adalah kerajaan, yaitu 144.000. Itu. Jadi kita mengikuti kebenaran yang berkembang. Itu Riafan. Jadi jangan sampai bingung kalau baca Tonggak Kembang jilid 1 dan jilid 2. Karena itu masih kebawa pengertian-pengertian namanya dia waktu waktu sebagai Advent gitu. Syukur ada kelas begini Bang ya. Iya, makanya kita perlu diskusi. Saya juga kan belajar dari pertanyaan itu. Kalau di Zoom sahabat sore itu udah orang-orang pakar-pakar biasa ngomong. Jadi mungkin dasar-dasar kalian mau nanya kayak yang saya nggak suka tuh orang tanya dasar Sungkan-sungkan. disepelekan. Itu saya nggak kurang suka itu. Itu. Padahal seharusnya orang tanya dasar itu harus dibimbing. Bahkan ada yang tanya, Tuhan itu ada nggak? Bagaimana kalau orang David yang tanya itu? Jawab yang benar. Jangan bilang, loh kok kamu Davidan ngomong gitu? Jangan, itu salah. Karena bisa jadi itu pertanyaan dia dalam hati dia. Jangan-jangan dia cuma Davidian ikut-ikutan orang tua kan, karena warisan. Gitu. Ini berhubung waktu, kita lanjut nanti ya. Tapi ada pertanyaan nggak sejauh ini? Jadi, kapan kebangkitan istimewa terjadi? Pada waktu masa Masa Israel kesusahan bangkit babi. Daniel 12. Iya, pada waktu masa Sun itu udah mau berakhir atau udah berakhir kali ya. Oke, kisaran gitu. Saya kurang tahu pastinya. Sekitar gitu lah ya. Bang, jadi yang menikah Yesus itu memang dijaga spesial ya supaya mereka tidak mati di saat tujuh bela ya. Iya, karena Tuhan ada janji dia akan melihat kedatangan Yesus. Nah, coba lihat di gambar sini. Jelas ini ya. Jadi, ada kebangkitan campuran. Terjadi kapan? Ya, kisaran ini ya. SK9, pembantian SK9, ada Masa Yakub di sini. Kita tambah lagi ya, Masa Yakub. Mikael bangkit berdiri. Gitu. Bukan di sini ya. Dulu ada pemamanya di sini, tapi sebenarnya di sini. Kenapa mereka harus bangkit pada waktu kerajaan berdiri? Sebagai penutup pertanyaan, ayo. Kenapa mereka harus bangkit pada waktu kerajaan berdiri? Kenapa Karena harus akan ke surga menginjil. aja? Hah? Karena ada tugas untuk menginjil. Ya, ada tugas Karena untuk ini. Tapi mereka akan ini. ngolok-ngolok Yesus, apakah kau anak raja kan gitu. Terus ada lagi ya yang berpendapat kenapa mereka harus bangkit pada waktu kerajaan itu mau berdiri? Karena mereka spesial. Spesial, benar. Karena mereka kan seharusnya pergerakan terakhir ya. Tapi tiba-tiba karena sesuatu yang urgent, dibuatlah panggilan kelima. Panggilan jam ke-11. Seharusnya mereka ini panggilan terakhir seharusnya ya. Orang Advent itu seharusnya panggilan terakhir. Tapi karena suam, sehingga ada panggilan urgent. Belum genap 3 jam, udah ada panggilan jam ke-11. Karena sidang itu suam. Itu. Nanti kita akan bahas lebih dalam kenapa mereka harus bangkit di sini. Karena mereka harus ada pada waktu raja diangkat. Seharusnya. Oke, mungkin terakhir lah ada pertanyaan, tanggapan, silakan.
sebelum kita lanjut ya. Berarti Akhirnya nggak betulnya sama sama aja mereka jadi saksi gitu ya. mereka siapa Bu Info? Yang, yang itu loh yang dibangkitkan tuh loh, kebangkitan istimewa. Saksi. Oh, mereka yang menikam Yesus. Eng, jadi saksi bahwa kerajaan itu benar-benar berdiri gitu. Oh, ya, ya, ya. Yang arah Aten ya. Ya. Iya, Dan juga orang menikam Yesus pasti kaget dong. Wah, iya ini kan. kerajaan dinanti-nantikan. Tapi kenapa mereka nggak masuk? Bang, ada pertanyaan baru ingat. Boleh? Yang pada saat menolak pekabaran, kan ditawari lagi tuh. Iya. Ada kemungkinan nggak? Mungkin pada saat masa hidup mereka menolak lah. Terus mereka kan istirahat tuh. Terus pas bangkit, ada kemungkinan nggak mereka tuh nanti dibangkitkan bisa jadi akhirnya menerima dan yakin setelah melihat Oh, kerajaan itu. oke, oke. Itu pertanyaan bagus ya. Karena bisa aja, karena masa kasih kan belum berakhir ya waktu itu ya. Nah, jadi ada tulisan Ellen White mengatakan, pada waktu kita mati, terus kita bangkit, tabiat yang kita bawa waktu ke kubur itu yang akan kita bawa setelah bangkit. Kalau tabiat dia memang menolak, ya mereka akan terus menolak. Itu. Jadi orang Walaupun bijaksana, kerajaan itu udah dilihat, Bang. Sorry aku potong. iya, walaupun itu, tapi tabiat tuh nggak bisa ini. Tuhan nggak merubah tabiat karena kalau dia tabiatnya misalnya makan daging, dia nggak mungkin ke Palestina karena nanti dia bersungut-sungut di situ. Ya kan, sama kayak Musa membawa bangsa Israel. Musa berhasil membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, tetapi Musa gagal mengeluarkan Mesir dari hati mereka. Itu. Padahal keajaiban apa coba yang nggak terjadi pada waktu Musa? Luar biasa terjadi ya. Laut terbelah, bayangkan laut terbelah terus jalan di tengah-tengah laut yang terbelah. Itu mah mustahil itu kalau orang biasa. Tapi sampai di ujung, mereka melihat padang belantara, mulai lagi bersungut-sungut. Padahal udah lihat keajaiban, laut terbelah. Itu. Jadi tabiat itu akan dibawa terus. Makanya orang yang punya tabiat patuh kepada firman, walaupun dia jatuh bangun, dan dia berusaha untuk membuat dirinya benar, itu akan dibawa sampai kebangkitan. Itu sih. Jadi nggak ada kemungkinan mereka bertobat. Itu. Oke. Mungkin kita tutup dulu ya, karena udah jam 1 lewat. Nanti kita Ya, lanjut oke ya. Bang. Sambung minggu Nggak apa-apa ya. Jumat depan. Iya, Ya, ya, ya. yang berdoa Bang Hedi bisa atau mau yang lain? Yang lain dulu deh. Udah rame di luar. Luisa bisa, Luisa. Lagi di luar, Luisa. Kak. Oh ya, oke. Ibu Lina deh. Ibu Lina, tadi Ibu. Ya, Ya, Bu. baik. Sama-sama bertelut dan berdoa. Bapa di surga, puji syukur dan terima kasih karena berkat dan kasih sayang Tuhan sehingga kami memperoleh pengetahuan untuk berkesempatan menyelidiki firman Tuhan. Kiranya semuanya ini bermanfaat untuk menguatkan iman percaya kami. Terlebih lagi dengan pengetahuan yang ada, kami pun terpanggil untuk melayani Tuhan di dalam sidang, memberikan apa yang kami ketahui untuk mencapai bagian daripada umat Tuhan yang akan terbentuk menjadi 144.000. Kiranya Engkau juga mengampunkan salah dosa kami, memberkati kami semua di sini maupun umat Tuhan dimanapun mereka ada. Sempurnakan kiranya doa dan permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Itu semuanya ya. Nanti kita lanjut ya. Ya, selamat hari persiapan. Terima kasih banyak. God bless. Makasih. Sama. Ya, Tuhan selamat hari persiapan ya. berkati. Amin. Selamat persiapan.